Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lili Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu penonton di channel saya ataupun salah satu subscriber ya. Nah, pertanyaan ini sangat penting sekali saya bahas karena sangat menarik dan bagus ya. Pertanyaannya itu tersebut itu begini teman, kurang lebihnya ya. Bang, berapa sih hasil panen dari tebar 100 ekor ikan lele yang kita budidayakan di media galon dan berapa keuntungannya? Tolong jelaskan ataupun jawab ya. Nah, ini sangat bagus ya, karena untuk teman-teman supaya paham berapa sih ketika kita tebar 100 ekor itu kita jadikan berapa media galon dan berapa keuntungannya ataupun berapa hasil uang yang kita dapat nanti ya. Nah, yang pertama, yang sebelum kita membahas mengenai tentang keuntungan, yang pertama adalah kita bahas mengenai tentang jumlah tebar terlebih dahulu ya, ataupun masing-masing tebarnya itu berapa ekor biar hasilnya maksimal. Dari 100 ekor ini, untuk teman-teman supaya hasilnya nanti maksimal, supaya tidak mengecewakan, teman-teman ikutilah prosedur yang saya sampaikan ya. Setiap video saya sampaikan itu pasti saya menjelaskan mengenai tentang jumlah tebar. Jadi jumlah tebar ini penting sekali karena nanti akan menentukan hasil panen ataupun jumlah ataupun proses cepat atau lambatnya pertumbuhan ikan lele. Jadi yang teman-teman ketahui ya, 1 galon ini tuh saran dari saya adalah per galon saya isi 15 ekor ya. 15 ekor per galon. Itu pun masih saya kurangi lagi setiap minggu sekali itu 2 ekor ya, sampai sisa di media galon itu 5 atau 4 ekor supaya pertumbuhannya maksimal. Kalau 15 ekor sampai panen itu saya rasa tidak mungkin, karena tentunya kita akan mendapatkan hasil panen yang sangat lama ataupun dengan jumlah yang sedikit, karena angka kanibalisme akan sangat meningkat dan juga pertumbuhan akan semakin lambat karena ruang terlalu padat ya. Coba teman-teman kalau tidak percaya, teman-teman praktekkan saja, sisakan 1 galon yang isinya 15 ekor dengan yang dikurangi 2 ekor per minggu, pasti akan ketahuan ya. Nah, dari 100 ekor ini tentunya kita memerlukan pakan ya. Sebelum kita membahas dengan jumlah panen yang kita dapat, kita bahas terlebih dahulu pakan yang kita keluarkan untuk ikan lele. Pakan yang saya gunakan ataupun per 100 ekor ini biasanya itu memakan pakan atau pelet ikan lele itu sejumlah 13 sampai 15 kilo ya. Tergantung dari tingkat kematian ikan lele tersebut. Anggap saja ini kita mengeluarkan pakan 13 kilo ya, 13 kilo. Karena FCR itu biasanya tidak 1 kilo pakan, 1 kilo daging, tidak ya. Jadi mungkin 1 kilo pakan itu kalau di galon itu mungkin kita dapat sekitar 50, mungkin setengahnya ya, mungkin anggap saja setengahnya ataupun 70% itu jadi daging ya. Nah, dari 13 kilo itu berbeda jenis merek ya. Mungkin dari pakan awal kita kasih PF ya, mungkin 1 kilo PF 1000 sampai 1 kilo itu habis, kita ganti min 1 sampai min 2 itu sampai panen. Jadi teman-teman hitung aja, harga mungkin sekitar 23.000 ya, itu untuk PF 1000, dan untuk min 1 itu mungkin sekitar 18.000 kalau nggak salah, ataupun 15.000. Itu teman-teman hitung aja, dikalikan 13 atau 15 kilo ya. Nanti dari 100 ekor yang kita budidayakan di media galon ini tentunya ada proses yang kalau teman-teman itu tidak lakukan itu akan menghambat dari pertumbuhan ataupun tingkat kematiannya itu sangat tinggi. Yang mengakibatkan kematian sangat tinggi ataupun pertumbuhannya lambat yaitu biasanya adalah jenis pakan yang tidak sesuai ya. Nah, maka dari itu teman-teman jangan sampai memberikan pakan alternatif yang tidak lah. Nah, karena ini dengan jumlah budidayanya kan skala kecil ya, jadi kita tidak memerlukan pakan alternatif sebenarnya ya. Jadi pakan full pellet pun tidak masalah karena itu akan mempermudah kita ya, jadi tidak ribet. Kalau untuk teman-teman berada di kota ataupun mungkin yang tidak ingin ribet, teman-teman bisa menggunakan pakan pellet saja, jangan menggunakan pakan alternatif yang tentunya risikonya sangat tinggi sekali. Nah,
Selain dari pakan yang kita perhatikan harus sesuai, dari pakan awal tebar itu PF 1000, usia 1 bulan itu kita kasih min 1, 2 bulan kita kasih min 2 sampai panen ya. Itu teman-teman harus diperhatikan jadwal pemberian pakannya sesuai ya, harus sesuai. Sehari dikasih pakan, sehari itu minimal kasih pakan 2 kali supaya kita mendapatkan target panen itu mungkin 2,5 bulan ataupun 3 bulan ya. Nah itu pun kita harus perhatikan juga dari pemberian pakannya itu pun jangan sampai berlebihan. Apabila pakannya berlebihan itu bisa menimbulkan tingkat kematian yang sangat tinggi. Mengingat karena pakan ini kan kalau mengendap atau sisa di dasar ataupun permukaan itu bisa menimbulkan bakteri ataupun jamur yang menyerang ikan tersebut ya. Jadi berikan pakan secukupnya, jangan juga kurang ya, karena kalau kurang tentunya pertumbuhannya akan lama ya. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan topik tadi ya. Dari 100 ekor ikan lele, kita biasanya dapat panen itu sekitar kalau isi 10 ya, anggap saja isi 10. Kalau teman-teman ingin lebih besar lagi ya bisa, tapi anggap saja rata-rata dari petani di media galon itu kan biasanya panennya itu sekilo isi 10 ya. Kalau sekilo isi 10 dengan tingkat kematian 5% ya, 5% itu anggap saja mati 5 ya, itu berarti kita dapat 9,5 kilo ya. Dari 9,5 kilo itu tadi ya, kita kalikan saja berapa harga jual. Kalau harga jualnya di tempat saya itu sekitar 25.000 sampai 27.000, tinggal kalikan 9,5 kilo ya. Kalau teman-teman sudah menghitung ya, mungkin karena saya tidak menghitung ya, coba teman-teman hitung saja sendiri ya. Nanti dikurangi dari biaya operasional, dari pakan. Kita pakan habis kurang lebih sekitar anggap saja 15 kilo ya, 15 kilo kita lebihkan saja 15 kilo. Kalau nanti kurang kan malah bagus ya, kita lebihkan saja 15 kilo pakan. Dari rata-rata harga pakan anggap saja 18.000 ya, 18.000 sampai 6 ya, anggap saja 18.000 itu rata lah, karena selisih sedikit-sedikit ya. 18.000 rata kali 15 itu berapa? Nah kalau sudah ketemu, teman-teman coba dihitung apakah ada keuntungan atau tidak. Teman-teman silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Kalau menurut saya itu memang ada sedikit keuntungan kalau kita menghitung dari keuntungannya, tapi ada tapinya ya. Kita akan dirugikan karena apa? Dirugikan karena mengingat budidaya ikan lele di media galon ini kan sangatlah ribet ya. Dalam artian ribet itu kita seminggu sekali itu ganti air dari galon per galon ya, berbeda dengan kolam besar. Nah maka dari itu saya tegaskan budidaya ikan lele di media galon ini itu tidak bisa dijadikan sebagai usaha ataupun penghasilan ya, karena yaitu tadi walaupun kita bilang ada keuntungan, tapi keuntungan itu tidak bisa menutup dari operasional ya. Jadi kalau namanya usaha itu tentunya kan dari harian kita harus dapat untung ya, dan tapi ada tapinya teman. Kalau ini teman-teman dijadikan mengisi waktu luang atau hobi, tentunya waktu biaya operasional ataupun waktu kegiatan kita itu anggap saja itu sebagai keinginan kita tanpa kita paksa, sehingga akan mendapatkan keuntungan tentunya ya. Jadi mindsetnya itu harus dibalik juga ya. Kalau kita nganggapnya untung ya, kita jangan menghitung dari biaya kita dari kita membersihkan atau mengganti air, jangan kita hitung ya. Tapi kalau kita menghitung semua tentunya akan rugi. Nah untuk teman-teman juga budidaya ikan lele dalam galon ini kan banyak sekali yang bertanya, bahkan sanksi, apakah budidaya ikan lele di media galon itu memang bisa kita lakukan? Memang bisa kita lakukan tanpa settingan sama sekali. Sering sekali saya buatkan video, bahkan banyak juga yang teman-teman masih bilang ini sebagai konten pembodohan ya. Itu terserah ya, saya tidak mau mereken ataupun menanggapi hal-hal tersebut. Intinya adalah ini tujuan saya yang pertama edukasi edukasi mengenai tentang cara budidaya ikan lele dengan skala rumahan tanpa menggunakan biaya yang lebih. Nah kan ada juga yang menggunakan, bang kenapa aku tidak menggunakan terpal ya. Jadi kalau terpal kita mengeluarkan biaya lagi, biaya
terpal itu walaupun dilihat luasnya segini ya, kita bisa hitung itu. Jadi kalau untuk biaya pengeluaran pun itu sangat memakan biaya ya, karena harga terpal itu sendiri pun mungkin bisa mencapai 50.000 lebih ya, tergantung dari kualitas lah ya. Belum lagi kalau kita masih menggunakan obat-obatan kalau menggunakan terpal ya. Tapi kalau media galon ini tidak perlu menggunakan obat-obatan ataupun antibiotik atau probiotik tertentu ya. Cukup kita air murni. Kalau ikannya sakit kita puasakan, kita ganti air, kita puasakan, atau kasih garam dapur, besok atau 3 hari ya paling lama, itu pasti akan sembuh ya. Nah, semoga video ini bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman ya, dan mungkin jika ada satu kekurangan teman-teman bisa tanyakan lagi di kolom komentar, nanti saya akan jelaskan video selanjutnya ya. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanikan lele Nusantara, salam jos, sukses selalu. Selamat mencoba dan dipraktekkan, jangan lupa ya. Oke, terima kasih.